Nama saya Ainar Neveryong dari Fakultas Hukum kelas A121 ingin mempresentasikan kelas saya tentang hukum pidana. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala rahmatnya sehingga makalah dengan judul tentang hukum pidana ini dapat tersusun hingga selesai. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai UAS dalam mata kuliah hukum pidana. Selain itu, pembuatan makalah ini juga bertujuan agar menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman, maka saya yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, semoga makalah ini dapat berguna bagi para pembaca. Bab 1, hukum adalah latar belakang. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilanggar dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan dari segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Sumber utama dari hukum pidana di Indonesia hukum yang tertulis di KUHP. Di samping itu, dari daerah tertentu dan yakni apa yang disebut dengan adat hukum pidana adalah bagian dari hukum positif yang berlaku di suatu negara dan dibagi menurut waktu, tempat yang memuat dasar-dasar dan yang melanggarnya diancam dengan pidana. B. Rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Apa saja asas-asas hukum pidana menurut tempat? Apa maksud dari asas-asas tersebut? Dalam KUHP terdapat pada pasal berapakah asas-asas tersebut? C. Manfaat. Suatu kenyataan bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial, mana manusia itu dapat hidup sendiri dan seiring dengan waktu mengadakan hubungan dengan sesamanya. Hubungan ini terjadi karena manusia memiliki kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhannya manusia tidak mungkin menjalaninya sendiri. Bab 2. Pembahasan berlakunya hukum pidana menurut tempat. Bentuk undang-undang dapat menetapkan ruang berlakunya undang-undang yang dibuatnya. Pembentuk undang-undang pusat dapat menentukan ruang lakunya undang-undang pidana terhadap tindak-tindak pidana yang terjadi dalam atau di luar wilayah negara, sedang membentuk undang-undang di daerah hanya terbatas pada daerahnya masing-masing. Wilayah satu negara itu hanya pengertian dalam hukum tata negara. Asas teritorial. Asas ini terdapat dalam pasal KUHP yang berbunyi aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia. Peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan pada setiap orang yang berada di luar negeri yang melakukan satu tindak pidana dalam perahu Indonesia. Eksteritorialitas tidak boleh diganggu-gugat sehingga ketentuan-ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka itu hanya untuk kepada undang-undang pidana negara sendiri. Mereka itu ialah misalnya A. Para kepala negara asing yang berkunjung di Indonesia dengan sepengetahuan pemerintah kita. B. Para korups diplomatik negara-negara asing seperti ambasador, duta istimewa, dan lain-lain sebagainya. C. Para konsul seperti konsul jenderal, konsul wakil, konsul, dan agen konsul.
D. Pasukan-pasukan tentara asing dan para anak buah kapal-kapal perang asing yang ada di bawah pimpinan langsung dari komandonya yang datang dari Indonesia, dari wilayah Indonesia atau melalui wilayah Indonesia dengan setahuan pemerintah kita. E. Para wakil dari badan-badan internasional seperti para utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Palang Merah Internasional, dan lain-lainnya. UU Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, batas-batas internasional Indonesia, lebarnya 12 mil dari titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Wilayahnya udara adalah wilayah di atas daratan dan laut Indonesia dalam Indonesia. Berarti di seluruh daratan wilayah Indonesia dengan ruang udara atas daratan itu termasuk pulau lautan sepanjang pantai sejauh 3 mil atau 3 kali 1851,50 mil diukur dari pantai waktu air surut yang bisa disebut laut teritorial. Ketentuan pidana dengan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. 2. Asas personal Beginsel atau asas kebangsaan, asas nasional aktif atau asas subjek. Asas ini mengatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ketentuan pidana dalam Perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan bab 2 buku kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451. Pemalsuan mata uang kertas, pembajakan kapal laut, pesawat terbang adalah mengenai pemilik negara asing, maka asas yang berlaku adalah asas melindungi kepentingan internasional, asas universal, pasal 7 KUHP. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam buku kedua. Pasal ini mengenai kejahatan jabatan yang sebagian besar sudah diserap menjadi tindak pidana korupsi. Bab 3 penutup. Dari penjelasan penulisan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang berlakunya peraturan-peraturan pidana menurut tempatnya dapat disebut beberapa asas sebagai berikut, yaitu asas teritorial. Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah. B. Asas personal Beginsel atau asas kebangsaan, asas nasional aktif. Asas subjek. Asas ini mengatakan bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. C. Asas perlindungan atau asas nasional pasif, berlakunya hukum pidana seakan atas kepada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar di luar wilayah Indonesia. D. Asas universal atau asas persamaan, asas berlakunya hukum pidana yang didasarkan atas kepentingan hukum internasional dilanggar oleh suatu perbuatan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.